Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda bahwa cucu dan anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada hingga saat ini? Mereka semuanya berasal dari keturunan putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia dan pemimpin seluruh umat manusia, maka memiliki nasab yang bersambung kepada beliau adalah sebuah kemuliaan yang tidak diragukan lagi. Maka keturunan Fatimah radhiyallahu anha pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keturunan beliau yang dijuluki dengan Sayyid ataupun Syarif. Di manakah anak keturunan Rasulullah tersebut berada saat ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya, mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab beliau. Dan hal ini bukanlah merupakan hal yang baru. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Hal itu dilakukan karena berbagai alasan, baik untuk mendapatkan keuntungan materi ataupun untuk mencari kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan membahas tentang anak-anak beliau. Putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yang tersisa adalah cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua adalah putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang menjadi landasan hal tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fatimah merupakan bagian dari darah dagingku." Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang cucu beliau, yaitu Al Hasan dengan sabda beliau, "Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid yang mulia," di mana beliau menyebutkan cucu beliau dengan panggilan anakku. Kemudian dari keturunan Husain yang tersisa hanyalah Ali Zainal Abidin dan Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, merupakan satu-satunya dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selamat dari peristiwa Karbala. Dan dari anak keturunan dialah tersambung nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini melalui jalur Husain. Maka perlu Anda ketahui bahwa siapapun yang bernasab kepada Husain radhiyallahu anhu hingga hari ini merupakan keturunan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Sementara dari keturunan Hasan ada dua orang anak, yaitu Hasan al-Mutsanah dan Zaid al-Abraj. Dan dari ketiga orang inilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hingga saat ini yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah Ahlul Bait, para Sayyid dan Syarif yang dikenal nama-nama mereka serta tercatat nasab mereka hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terlahir seorang bayi dari kalangan Syarif, namanya akan dicatat dan ditulis nasabnya hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempati kedudukan yang tinggi. Ketika masa Daulah Mamalik, terdapat sebuah jabatan yang disebut sebagai Naqibul Nasraf, yang mana jabatan tersebut merupakan ketua daripada Syarif keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan hak dan keistimewaan bagi mereka, baik dari sisi sosial maupun politik. Di antara keistimewaan khusus yang diberikan kepada para syarif di masa dinasti Utsmani adalah pembebasan pajak dan terbebasnya mereka dari tuntutan biasa. Ketika terjadi pengaduan hukum terhadap salah satu syarif, maka Naqibul Nasraflah yang akan menghakimi aduan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Naqibul Nasraf jugalah yang bertanggung jawab dalam menjaga rantai nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kantor Naqibul Nasraf berada di kota dinasti Utsmani dan kedudukan ini selalu ada di tiap masa pemerintahan Utsmani. Jabatan Naqibul Nasraf juga bertugas untuk mencatat setiap kelahiran baru dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, diyakini bahwa kebanyakan dari para syarif keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Turki saat ini. Selain juga banyak yang menyebar di berbagai belahan negeri Muslim. Julukan Sayyid dan Syarifah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Hasan dan Husain, di mana beliau bersabda, Hasan dan Husain adalah dua Sayyid atau pemuka para pemuda penghuni surga. Adapun julukan Syarif yang berarti mulia disebutkan karena mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Tidak setiap orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wali Allah yang taat beribadah. Tapi ada di antara mereka yang merupakan orang-orang solih, sebagaimana juga ada yang merupakan orang-orang fajir. Ketika seseorang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tersebut merupakan sebuah kemuliaan. Tetapi setiap orang akan bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat hanya dengan amal ibadahnya, bukan dengan nasabnya. Dan setiap orang dari kita akan diukur baik buruknya sesuai dengan amal perbuatannya. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana yang perlu kita ketahui, bahwa memiliki nasab yang mulia ini tidak akan mendatangkan manfaat baginya jika dia adalah orang yang fajir, dan seorang muslim bisa saja merupakan hamba yang taat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia tidak memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus diusahakan oleh setiap muslim adalah untuk memperbaiki amal ibadahnya, sedangkan nasab yang mulia tersebut bukan merupakan wewenang manusia, tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dan orang yang memilikinya pun tidak memiliki keutamaan lebih di akhirat hanya karena dia memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Termasuk dalam hal ini penting adalah kita sepatutnya tahu siapa saja yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat menunaikan hak-hak mereka. Yang mana di antara hak-hak yang harus ditunaikan kepada para keturunan Rasulullah adalah dengan mencintai mereka dan memuliakan mereka dengan niat untuk memuliakan ayah mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak boleh untuk memutuskan mereka ataupun menganggap bahwa mereka adalah orang yang maksum dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana juga kekhususan yang ada pada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak boleh untuk diberikan zakat atau sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.